Sampai sekarang kita masih dibingungkan dengan cara berpikir. Bagaimana kita ketahui manhaj salafus soleh adalah sebaik-baik pemahaman. Namun ada beberapa kawan yang dengan keras-kerasnya melawan bid'ah. Ada yang masih fleksibel karena melihat kondisi dan situasi. Contohnya cara Rasulullah mengajarkan peminum khamar sholat dengan tidak langsung mengharamkannya, tetapi dengan halus dan santun, sehingga menjadikan peminum tersebut akhirnya sungkan sendiri untuk meminum khamar dan pada akhirnya menikmati sholat. Tapi kalau keras maksudnya bahasanya terlalu kasar, maka itu haram. Haram secara salah secara kata-kata dan kalimat. Harusnya memilih kalimat yang akhlak, kalimat yang baik, kalimat yang santun, kalimat yang mulia, kalimat yang berakhlak tinggi untuk melarang orang melakukan. Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru, maka semua hal yang baru harus dijauhi. Seorang wanita tidak ada yang lebih baik dibanding dia di samping ayahnya, di samping ibunya, di samping saudara-saudara laki-lakinya. Apakah boleh saya tinggal dengan adik laki-laki saya sampai masa iddah saya selesai, Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dan istri seorang mu'alaf. Sampai sekarang kita masih dibingungkan dengan cara berpikir. Bagaimana kita ketahui manhaj salafus soleh adalah sebaik-baik pemahaman. Namun ada beberapa kawan yang dengan keras-kerasnya melawan bid'ah. Ada yang masih fleksibel karena melihat kondisi dan situasi. Contohnya cara Rasulullah mengajarkan peminum khamar sholat dengan tidak langsung mengharamkannya, tetapi dengan halus dan santun, sehingga menjadikan peminum tersebut akhirnya sungkan sendiri untuk meminum khamar dan pada akhirnya menikmati sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sebenarnya butuh bahasan agak panjang, tapi saya coba untuk menyingkatnya dengan mengatakan bahwa berbeda antara kondisi dahulu kala pengharaman khamar dengan orang yang sekarang masuk Islam. Orang yang sekarang masuk Islam, maka tidak boleh lagi dilakukan kepadanya tadarruj fi tahrimil khamar, perlahan-lahan dalam mengharamkan khamar, karena hukum khamar sudah sah bahwa dia haram, hukum khamar sudah mutlak bahwa dia adalah haram, maka tidak boleh lagi diperlakukan hukum tadarruj. Hukum tadarruj dahulu dilakukan oleh Allah kepada kaum muslimin, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Siapapun yang masuk ke dalam agama Islam, maka langsung baginya haram untuk meminum khamar. Bukan kemudian boleh sedikit, tidak boleh banyak, boleh dulu sebelum melakukan sholat, jangan sampai mendekati sholat, tidak bisa. Karena hukum khamar adalah haram dan harus disampaikan haram. Adapun hukum yang pernah berlalu sampai sebelum keharaman sudah mansukh, sudah dihapus dalam agama Islam. Ya, wallahu alam. Adapun saudara-saudara kita yang katanya terlalu keras melarang bid'ah, dan ada juga yang fleksibel. Wallahu alam agak sulit untuk berbicara tentang masalah mana yang terlalu keras, mana yang fleksibel. Apakah fleksibel maksudnya tidak setuju namun ikut juga sekali-sekali, mengambil hati masyarakat, apakah itu yang dimaksud dengan fleksibel? Keras ini maksudnya apa? Tidak mau sama sekali menjalankannya apapun bentuk undangan amalan bid'ahnya, ataukah memang bahasanya terlalu keras ketika menegur orang, tutur katanya terlalu keras dalam menegur orang? Apa yang dimaksud keras di sini? Kalau keras maksudnya adalah tidak mau mengamalkannya sama sekali, maka itu bukanlah keras. Itu jalan yang hak. Ya, tapi kalau keras maksudnya bahasanya terlalu kasar, maka itu haram. Haram secara salah secara kata-kata dan kalimat. Harusnya memilih kalimat yang akhlak, kalimat yang baik, kalimat yang santun, kalimat yang mulia, kalimat yang berakhlak tinggi untuk melarang orang melakukan bid'ah. Ya, fleksibel juga apa maksud fleksibel? Apakah kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak untuk meraih hati masyarakat? Ini tidak benar. Ini tidak benar sama sekali. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dilakukan harus dilakukan secara total. Dilarang berarti tidak melakukan sama sekali. Dan itu yang ada di dalam bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Maka semua hal yang baru harus dijauhi. Namun kalau fleksibel di sini maksudnya adalah tidak terlalu frontal, tidak terlalu berbicara di depan umum padahal tidak pantas untuk berbicara, bukan orang yang disegani masyarakat. Hal seperti ini mungkin ya, kalau ditanyakan maksudnya bagaimana maksudnya, kita katakan Allah alam, tergantung orangnya. Kalau dia tidak berbicara kepada kaum muslimin karena satu dan lain hal, namun dia tidak boleh mengikuti. Jadi pertanyaannya pertanyaan global,
saya bisa jawab seperti yang tadi didengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz atas jawabannya, semoga jawaban tadi bisa dimengerti untuk yang bertanya tadi dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustadz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz, ana seorang akhwat perantau. Posisi ana di sini niat bekerja dikarenakan untuk menuntut ilmu syar'i. Sebab jika di rumah agak sulit untuk izin kajian, dan jika tidak ada kerja, tidak ada uang untuk ongkos kajian. Dan jika tidak bekerja, tidak ada uang untuk ongkos kajian. Qadarullah dekat rumah belum terdapat kajian sunnah. Dan posisi sekarang ana rasa ingin pulang dan ingin menetap di rumah dikarenakan ternyata di tempat kerja ini masih terjadi ikhtilat. Bagaimana itu Ustadz? Jazakallahu khairan. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih baik dibanding dia di samping ayahnya, di samping ibunya, di samping saudara-saudara laki-lakinya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ya, dan dia tidak pergi sendirian, di tempat orang lain sendirian, di negeri lain sendirian. Ya, karena kodrat wanita adalah di bawah pengawasan kedua orang tuanya, di bawah pengawasan saudara laki-lakinya, maka jangan jauh-jauh dari mereka. Di dekat mereka pun, kalaupun tidak ada majelis ilmu yang bisa kita hadiri, masih banyak majelis ilmu yang bisa kita dengarkan dan kita buka. Lalu kita tulis, ya, inti-intinya, inti pelajarannya, lalu kita hafalkan, masih bisa. Karena suara dakwah sampai ke kamar kita, bisa kita putar di atas kasur kita, tidak terhalang lagi oleh waktu dan tempat. Wallahu a'lam. Ustadz atas jawabannya, semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Padang, Ustadz. Ya, ibu di Padang. Silakan ibu langsung dengan pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah tetap merahmati Ustadz. Amin. Iya. Saya ingin bertanya. Suami saya baru meninggal, Ustadz. Posisi saya seminggu yang lalu, saya di tempat yang lama yang tinggal dengan suami itu tidak ada saudara. Saudara saya laki-laki ada di Pekanbaru 2 orang. Ayah saya ada posisinya di Sibolga. Apakah boleh saya tinggal dengan adik laki-laki saya sampai masa iddah saya selesai, Ustaz? Karena di rumah yang lama saya tidak memungkinkan, nggak ada yang membantu anak saya. Paling kecil 4 bulan, satu lagi umur 2 tahun, Ustaz. Umur berapa satu lagi? 2 tahun. Ya. Boleh satu lagi, Ustaz? Lanjut. Sebelum suami meninggal, pas waktu dia kasih wasiat, saya tanya, minta maaf dan minta ridhoannya. Beliau mengatakan, ya dia ridho. Apakah saya mendapat janji Allah bahwa seorang wanita yang suaminya ridho terhadapnya, maka dia boleh memilih masuk surga dari pintu mana saja. Terima kasih, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Oh iya. Seorang wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, maka mahramnya di negeri itu ada kemungkinan adalah mertuanya. Mertua laki-lakinya adalah mahram baginya. Dan ini hikmah di mana Allah menjadikan mertua adalah mahram untuk menantunya. Namun kalau ada mertua tidak ada, yang ada hanya saudara laki-laki dari suami, berarti tidak ada mahram bagi ibu di sana. Anak yang berusia 2 tahun dan 4 bulan ini belum bisa dijadikan mahram. Kalau begini keadaannya, maka ibu hendaknya bergabung bersama orang tua, bergabung dekat daerah mahram, yaitu saudara laki-laki. Karena di sana sudah tidak ada mahram lagi. Mertua sudah tidak ada, saudara laki-laki kita tidak ada, orang tua kita tidak ada, om kita tidak ada, maka bergabunglah kepada negeri yang di sana ada mahram kita,
yaitu pulang kembali kepada kampung orang tua kita bersama orang tua kita di Sibolga, atau bersama saudara laki-laki kita yang berada di Pekanbaru sebagaimana yang tadi ditanyakan. Itu yang terbaik. Adapun ketika suami ridho kepada kita, kemudian dia wafat, maka ini bukanlah makna hadis. Makna hadis adalah wanita yang wafat, suaminya ridho kepadanya. Wanita yang wafat, yang suaminya ridho kepadanya. Wanita salihah wafat, wanita yang bertakwa wafat, wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah wafat, menjaga kewajibannya wafat, dan dia pun wafat dalam keadaan ridho suami kepadanya, dia dapatkan. Ini wanita yang ahli surga. Adapun yang sekarang ditanyakan adalah suami yang wafat, kemudian ketika wafat dia ridho kepada istrinya. Jadi bukan nas hadis yang ibu tanyakan, wallahu alam. Atas